Ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada 2 ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang pasti, ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo. Yang sebenarnya belum diperiksa, jadi belum ada bukti-bukti dari unsur dari keterangan terdakwa atau calon terdakwa atau dalam konteks penyidikan adalah calon tersangka yang bisa dijadikan sumber penguatan unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tadi penyidik menjanjikan kepada kami dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat pemanggilan pada ahli yang meringankan, dan kami sudah sonding ada 4 ahli, ada ahli bahasa, linguistik forensik, ada 2 ahli pidana, ada 1 ahli ITE, dan juga ada 2 saksi yang meringankan. Dan yang paling penting adalah tadi ada pernyataan dari Bung Rustam Effendi yang menyatakan memang produk itu bermasalah, bahkan dia menyatakan ada orang yang membuatnya, karena nggak mungkin ada produk yang bermasalah yang tidak memproduksinya. Dan ini semuanya memang akan menjadi terang benderang nanti saat di pengadilan. Sekali lagi, ini juga membantah dakwaan atau tuduhan kuasa hukum saudara Joko Widodo kalau ijazah itu ditunjukkan nanti akan terjadi chaos. Chaos apa? Chaos tomat, chaos sambal. Gak ada chaos. Justru tadi sempat ditanya apa relevansinya. Kami sebenarnya sudah jawab berulang-ulang, dan dalam forum ini kenapa kami meminta untuk ditunjukkan kepada klien kami selaku tersangka. Karena mustahil orang ditetapkan dengan tersangka, dipersoalkan menyatakan ijazah palsu, tapi belum ditujukan ijazahnya. Nah, tadi kepentingannya adalah agar tahapan dalam proses penetapan tersangka itu menjadi sah. Kenapa? Karena ada proses untuk menunjukkan barang yang dipersoalkan, sehingga udah biarin aja Bang. Sehingga menjadi jelas orang itu dipersalahkan karena masalah apa begitu loh. Jadi kalau dia tidak tahu dipersoalkan dengan apa, maka menjadi tidak jelas dia itu ditersangkakan dengan apa. Jadi sekali lagi statement saudara Joko Widodo juga kembali lagi terbukti berbohong, yakni ternyata ijazah itu bisa ditunjukkan oleh proses gelar perkara khusus. Tidak semuanya harus ke persidangan. Tapi sekali lagi menunjukkan barang bukti tadi bukan berarti mengakui keabsahan barang bukti tadi. Karena proses keabsahan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Karena itu kami menunggu proses persidangan setelah segala proses dan tahapan prosedur di tingkat penyidikan ini menjadi lengkap dan sempurna. Dan kami tadi sempat ditanya di dalam, ada proses untuk mengajukan pra-peradilan. Kenapa tidak ditempuh? Saya jawab begini tadi. Setiap hak yang melekat pada setiap warga negara itu boleh setiap warga negara menggunakannya atau tidak menggunakannya. Hak mengajukan pra-peradilan, ya hak dari tersangka atau ahli warisnya atau keluarganya. Hak untuk mengajukan gelar persangka juga hak dari tersangka atau kuasanya atau masyarakat yang mengajukan dumas. Karena itu hari ini kita mengajukan proses gelar perkara bukan berarti mengesampingkan prosedur pra-peradilan. Itu juga masih kita pertimbangkan. Tetapi tadi kami menegaskan, kalaulah proses gelar perkara khusus ini bisa menyudahi proses penyidikan ini, ada evaluasi di internal polisi, bahwa ada seorang tersangka ditetapkan tersangka tapi belum pernah diperiksa dan itu menjadi cacat formil, tentulah koreksi melalui institusi Polri secara internal ini jauh lebih baik ketimbang dipaksa oleh lembaga pra-peradilan. Dan itu tentu kami sampaikan tadi untuk menguji apakah setelah dibentuk tim reformasi Polri atau komisi reformasi Polri ada perbaikan internal Polri, dan diantara parameter perbaikan itu ketika ada tahapan proses dan prosedur dan yang cacat dalam penetapan tersangka ini, jadi institusi Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya bisa melakukan evaluasi secara internal tanpa perlu dipaksa melalui putusan pra-peradilan. Itu pengantar dari kami, silakan Bung Gabur kalau ditanyakan. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polda Metro Jaya yang hari ini melalui satu proses perdebatan yang sangat sengit antara kami dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi terkait dengan ditunjukkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo, tetapi tadi langsung dipimpin oleh Pak Direskrimum ya, Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Imanuddin, dengan meminta persetujuan kepada semua pihak
Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada 2 ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang pasti, ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Sama, ya, yaitu foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada sobek-sobek atau bercak itu, ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh merabah. Ya, jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Disitanya dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025, dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Catatan kami hari ini ada 2. Yang pertama adalah kami kecewa kenapa Pak Joko Widodo tidak hadir. Karena tadi ada 3 pelapor yang hadir, yaitu Andi Kurniawan, kemudian ada Samuel Sweken, dan kemudian ada Licumanan. Kan ada 4 pelapor. Tapi hari ini Pak Jokowi tidak hadir, kami sangat kecewa. Karena kenapa? Pak Jokowi punya kepentingan dengan laporan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keabsahan ijazah ini asli atau palsu, tentu di sini bukan forumnya. Ya. Bahkan tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membuka 13 ijazah pembanding. Jadi belum bisa kami lihat ijazah Pak Jokowi dengan 13 ijazah yang konon katanya tadi sudah disita, memang tadi diperlihatkan kepada kami, tapi masih dalam kertas segel, jadi tidak bisa dibuka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebenarnya, untuk menentukan suatu ijazah ini asli atau palsu, berdasarkan laboratorium forensik yang diatur dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009, tentu kuncinya adalah pada ijazah pembanding atau dokumen pembanding, ya. Jadi meskipun ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para peserta gelar, tetapi secara hukum pembuktian itu belum bisa menjawab apakah ini ijazah asli atau palsu. Kenapa? Karena ijazah pembandingnya itu tidak dibuka, ya. Kami tentu melihat bahwa ini masih menjadi tanda tanya besar juga. Kepada penyidik Polda Metro Jaya, kepada rakyat Indonesia juga, kepada kami, apakah ijazah ini asli atau palsu. Karena hasil laboratorium forensik yang tadi dijelaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya, itu hasilnya hanya identik. Identik dengan siapa? Identik dengan 13 ijazah pembanding. Dan 13 ijazah pembanding itu tidak dibuka. Dan kemudian, tadi terkait dengan hasil laboratorium forensik, juga tidak dijelaskan secara gamblang, apakah 13 ijazah pembanding ini ada pernyataan atau berita acara keabsahannya nggak dari UGM. Kami juga nggak tahu ini ijazahnya ijazah siapa, ya. Sehingga memang masih ada tanda tanya yang hari ini kami dapatkan dalam gelar perkara khusus ini. Mungkin itu Bang Aka yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tambahkan? Ya, Bu Kurnia dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia, kami hari ini telah menyelesaikan gelar perkara khusus, di mana dalam gelar perkara tersebut memungkinkan untuk mengkoreksi arah daripada penyidikan, kemudian melihat bukti awal, ya, apakah benar seperti itu, serta tentu saja mendengarkan arahan-arahan dari lintas fungsi seperti Wasidik dan Irwasum. Juga memberi ruang kepada ahli-ahli dari pihak terlapor maupun pelapor. Kami sudah menumpahkan semua perasaan kami tadi, tidak hanya hal-hal hukum, tapi juga hal-hal yang kami alami yang tidak bisa diceritakan di luasnya media di luar ini begitu. Dan mereka sudah mencatat dengan baik. Kalau mengenai ijazah yang dipertontonkan kepada kami, saya tidak mempunyai perasaan apa-apa karena terus terang saja itulah yang saya lihat selama ini begitu, ya. The one who really like him, ya, foto yang tidak sama seperti beliau, ya, dan kebetulan ada 2 yang diperlihatkan, yaitu yang S1 serta SMA, dan ini totally different, ya. Itu menurut saya, ya. Tapi tentu saja bukan medannya bagi kita untuk memperdebatkan itu, ada tempatnya nanti. Mari nanti kita tunggu saja. Bagi kami yang terpenting sebagai orang yang sudah ditersangkakan, kami berhak untuk melihat primary evidence, ya. Karena tidak mungkin orang ditersangkakan tanpa ada apa yang menjadi alasan kami untuk ditersangkakan. Saya kira demikian. Semoga kita berjumpa nanti untuk Indonesia yang lebih baik. Silakan. Bang Rizal, Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
Intinya tadi adalah bahwa yang pertama kita mengkritisi proses gelar perkara dan proses penyidikan. Bahwa penyidikan yang lalu itu kita katakan banyak hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa penetapan tersangka yang diawali dengan peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan yang menyatakan bahwa ada perbuatan pidana. Dan untuk itu tadi kita membantahnya. Bahwa berdasarkan atas pasal-pasal yang disangkakan, itu yang kemudian awalnya itu dimasukkan sebagai pasal laporan, itu sungguh tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Oleh karena itu tadi dari pihak prinsipal kita gitu kan, kemudian juga pihak kuasa hukum jelas menegaskan bahwa proses penetapan tersangka itu tidak pas dan tidak tepat secara hukum. Bahkan ada dinyatakan lagi prematur karena belum semua saksi, belum ahli diperiksa kok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal semestinya semua selesai dulu, gelar perkara yang baik, kemudian pihak-pihak ada, baru penetapan tentang ada atau tidaknya tersangka itu dan siapa saja. Jadi pada prinsipnya kita menyatakan bahwa proses penyidikan yang didahului oleh penyelidikan dan pada penetapan tersangka itu tidak tepat secara hukum. Itu menjadi perjuangan kita. Nah kemudian yang ketiganya barulah dimintakan tentang dokumen inti. Bagaimana ada pencemaran, bagaimana ada fitnah gitu. Kalau tidak ada dokumen yang memang dikualifikasi asli. Tapi ternyata tadi ditunjukkan belum sampai pada kualifikasi asli atau palsunya. Jadi sebenarnya kalau kita masih beranggapan itu dokumen palsu, itu sah-sah saja. Karena belum ada putusan peradilan yang menyatakan itu asli. Gitu. Bahwa tadi itu progresnya baru sampai ditunjukkan ada. Dan bagi kita itu adalah konklusi ada itu disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Dengan disitanya oleh Polda Metro Jaya, berarti Pak Jokowi dan para pendukung-pendukungnya kemarin itu berbohong. Karena dia menyatakan kami ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu aslinya. Bagaimana bisa ditunjukkan aslinya? Orang aslinya disita. Itu kan 5 bulan yang lalu. Saya kira ini hal yang penting ini. Bahkan ada kemungkinan kami akan menggugat, mempermasalahkan Jokowi, gitu kan, atas kebohongannya bahwa menurut relawannya itu ditunjukkan yang asli. Padahal yang asli itu adanya di Polda Metro Jaya yang kita saksikan berita acara penyitaannya tadi. Kita saksikan berita acara penyitaannya. Jelas itu sejak bulan Juli yang lalu. Nah yang terakhir, dengan ditunjukkannya baru sekarang kita tahu sebetulnya gugur itu proses-proses yang sampai kepada penetapan tersangka. Karena tuduhan tentang ijazah palsu kan baru sekarang ditunjukkannya. Itu saja belum ditetapkan keasliannya. Baru kita lihat. Berarti harusnya sudah gugur itu proses penyidikan sampai penetapan tersangkanya. Saya kira ini poin pentingnya dan itulah yang akan kita jadikan bahan perjuangan berikutnya tentang pembuktian berdasarkan laboratorium forensik ataupun laboratorium lainnya yang menunjukkan bahwa ijazah itu tidak asli. Bang Rustam. Ya, sini. Ya, Bang Rustam sini. Rustam. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil gelar perkara tadi menurut saya ini hal yang biasa-biasa aja. Karena diperlihatkannya itu ijazahnya persis seperti apa yang telah dianalisa. Yang beredar di sosial media yang dianalisa oleh Mas Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Justru saya malah meyakini itu fotonya siapa, kacamatanya siapa,
mulutnya siapa, rambutnya siapa, telinganya siapa, kumisnya siapa gitu loh. Nah, artinya akan tiba ini nanti di pengadilan, saya malah justru yakin ini palsu gitu loh. Karena yang dianalisa tuh nggak jauh persis seperti itu gitu loh. Nah, oleh karena itu saya berharap dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka sebenar-benarnya apakah itu ijazah milik Jokowi, apakah juga itu ijazah yang dikatakan Dr. Zul. Kalau ijazah itu namanya sama, kuliahnya di UGM, tapi bukan Jokowi yang sekarang jadi presiden gitu loh. Nah, yang kemarin jadi presiden. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penutupnya ya, saya kasih tahu dari hasil gelar itu bahwa poin yang didapat benar pihak dari Polda memberitahukan. Namun tidak sempurna dalam pemberitahuan. Kenapa? Karena pembanding yang 13 itu tidak ditunjukkan. Seharusnya kalau equality before the law, adil, fair, tunjukkan saja, kan nggak repot gitu loh. Supaya pembanding itu bisa kita lihat dengan hasil yang dikeluarkan ijazah dari Joko Widodo Presiden ke-7. Nah ini tidak, nah karena tidak saya juga heran kenapa gitu loh. Padahal pembanding itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Sangaji ya dan Kozi itu penting sebagai bahan pertimbangan bahwa ini adalah asli atau tidak pembanding. Saya kira itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.